Sebelumnya pas tanggal 10 kemarin Pak Bu, saya ikut kompetisi yaitu memperebutkan piala PLT Wali Kota Kota Bekasi. Saya dapat juara 2 ya Allah, saya juara 2. Terus semenjak juara 2 ini saya banjir job. Saya banjir job gitu. Saya di calling itu sama wali kelas saya, Arthur, besok stand up ya LDKS, temenin adik kelas gitu. Saya sebagai anak buah gitu, sebagai anak murid nurut, ya udah Pak, iya. Saya pikir Pak, saya ini tampil itu di panggung seperti ini Pak. Tapi ternyata itu saya tampil di mobil bus Pak. Ya Allah. Kalau misalnya saya tampil di sini enak Pak, nyapa penonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya saya di bus Pak, bayangin Pak, assalamualaikum, bentar, goyang mobilnya kan gak enak gitu Pak. Terus saya ini senang gitu banjir job gitu. Saya disuruh gitu tanggal 21 katanya disuruh kesini ke sekolah mitra industri untuk peresmian kelas khusus industri Pak. Di tahun 2023 peresmian kelas khusus industri Pak. Saya Pak masuk sekolah itu, masuk SMK itu 2020 Pak. Nggak ada yang namanya SMK kelas khusus industri itu Pak. Yang ada tuh kelas daring Pak. Saya angkatan COVID Pak, 2020 kelasnya daring, kelasnya online gitu. Tapi Pak, saya ini sebagai pelajar SMK 2 Pak, saya itu paling suka pelajaran olahraga Pak. Kenapa pelajaran olahraga gitu? Ya karena pelajaran olahraga ini mengajarkan itu kebersamaan Pak. Saya suka main bola Pak. Saya ini orang Bekasi dan saya suka main bola Pak. Saya setiap ada acara main bola di mana aja ikut Pak. Saya di Bekasi ikut Pak. Di Bogor ikut Pak saya Pak. Di Cikarang saya ikut Pak. Kalau ada ajakan main ke Bandung juga saya ikut Pak. Iya Pak. Saya ikut kemana aja gitu Pak. Tapi saya kelas 12 ini Pak, kelas 12 ini pelajaran olahraga itu udah dihapus Pak. Saya kelas 10, kelas 11 masih daring gitu. Itu pelajaran olahraga masih ada Pak. Dan saya setelah tatap muka itu ada pelajaran olahraga masuk tatap muka itu cuma 4 kali Pak. Ya Allah, itu 4 kali. Terus juga saya tuh seringnya main bola Pak kalau pelajaran olahraga gitu. Kenapa main bola gitu? Karena saya tahu agama seseorang itu cara dia selebrasi Pak. Dia selebrasi gitu Pak. Agama seseorang dari cara dia selebrasi. Kalau misalnya dia gini Pak, orang Islam Pak. Kalau misalnya dia gini Pak, orang Kristen Pak. Kalau misalnya dia gini, orang gagul Pak. Iya Pak.
Bingung Pak saya. Saya juga sering gitu di sekolah gitu, dipanggil disebut itu nama saya Bram Pak. Kenapa Bram? Karena Bram itu nama bapak saya Pak. Iya Pak, saya tuh bingung tuh. Kenapa kalau misalnya persahabatan laki-laki kalau udah lama itu manggilnya nama bapak gitu. Saya pernah lagi jalan gitu, teman saya manggil, woi Bram, saya lihat kan, apaan sih Pi? Ngopi nama bapaknya ini. Terus ada lagi gitu, woi Bram, mau kemana sih? Saya lagi kan, mau ke warung cek, Acek nama bapaknya Pak. Terus ada lagi teman saya, dia nggak negur saya dan dia nggak nanya saya mau kemana gitu. Dia malah ngajak saya ribut. Woi Bram, ribut yuk. Pas saya lihat, dia mah nggak resep. Orang tua lu nggak bisa dibicarain. Yatim Pak, bapaknya Pak. Kasihan Pak. Kami yatim itu nggak boleh dibicarain Pak. Saya ini sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bekasi Pak. Sekedar info aja Pak. Sekolah saya itu salah satu sekolah pusat keunggulan terbaik di Kota Bekasi Pak. Dan peraturan di sekolah saya itu ketat banget Pak. Di sekolah saya itu ketat banget Pak. Itu ketatnya itu kayak nasi padang dikaratin 3 Pak. Ketat Pak. Tapi Pak, saya sekolah di SMK Negeri 2 ini nggak ada suatu tumpuan gitu Pak. Malah saya sering nongkrong Pak. Saya senang banget Pak nongkrong Pak. Saya pernah Pak nongkrong di rumah teman saya Pak. Itu tapi orang tuanya tuh kayak kesel gitu Pak. Jam 9 saya nongkrong gitu, jam 10 saya nongkrong, jam 11 saya masih nongkrong Pak. Terus orang tua teman saya ini nggak senang ya. Kalau misalnya orang tua pada umumnya itu kalau nggak senang tuh tinggal ngomong gini Pak. Arthur, teman kamu masih nongkrong, suruh pulang besok sekolah gitu. Itu orang tua normal Pak. Cuma orang tua teman saya beda Pak. Dia maksudnya secara halus Pak. Dia ngomong, masih main gitu. Terus masuk lagi gitu, bawa sapu Pak. Nyapu di teras rumah, kita tempat nongkrong Pak. Misi ya Pak. Itu maksudnya secara halus Pak. Kalau misalnya dia ngusir secara kasar itu ada Pak. Karena kita ini batu Pak, cowok semua Pak. Dia langsung jam 10 itu bawa pelan Pak, ngepel gitu. Ngepel gitu. Misi ya. Terus teman saya bilang, ya Bu, tolong berdiri deh, angkat kakinya gitu. Terus teman saya sambil main mobil itu angkat kaki satu Pak. Itu kan sebuah ini Pak, tekanan Pak. Main mobil aja sambil kaki satu. Mungkin orang tua teman saya juga kesel gitu Pak. Terus langsung aja ngomong, misi ya, tolong angkat kakinya satu gitu. Terus teman saya angkat kaki satu Pak. Terus kata ibu teman saya, maksudnya angkat kaki dari rumah saya, bukan dari sini. Sekian dari saya atur Pak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas. Siapa Mas namanya Mas? Oke. Apa? Mas kesini dulu. Oke. Ya. Oke, namanya tadi siapa namanya? Arthur.
Cek satu. Mitra industry is the real vocational school. This school offers different quality from existing schools by emphasizing the values of honesty, responsibility, discipline, teamwork, and care. Reach your success with strong academic, vocational, and social skills by Mitra Industry, the real vocational school. Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil SDMUD. Kami mohon untuk Bapak Gubernur bisa memberikan sambutan dan menyapa para audiens pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak. Wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Kiki Yuliati, Dirjen Pendidikan Vokasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Uruk Beraja Widanda, Direktur Kemitraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Direktur SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Dr. Wardani Subianto. Yang saya hormati Pengelola Kawasan Industri Bapak Darwoto, Kepala Sekolah SMK MM 2100 Ibu Rizky Yasmini, para komite vokasi daerah, para siswi siswa SMK Kabupaten Kota Jawa Barat. Sebelumnya saya mengaturkan permohonan maaf karena ada penyelenggaraan tema di Bandung yang harus saya pimpin langsung, hingga tanpa mengurangi rasa hormat saya hadir menyampaikan semangat, dukungan, lahir batin
untuk kegiatan peresmian kelas industri dan komite vokasi daerah sebagai implementasi Perpres 68 tahun 2022. Saya hadir di sana diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan juga Kepala Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, Jawa Barat sedang luar biasa. Kami tumbuh ekonominya terbesar di Pulau Jawa, tertinggi di Pulau Jawa. Investasi juga terbesar 5 tahun berturut-turut, Bapak Ibu, adalah 175 triliun, yang artinya ada 1.000 lapangan pekerjaan per 1 triliun, hingga total 175 triliun ribu lapangan pekerjaan. Ini tentunya harus disambut dengan sebuah upaya agar investasi yang hadir di Jawa Barat bisa menjadikan kesejahteraan. Salah satu yang saya banggakan Bapak Ibu, menurut survei, kenapa investasi di Jawa Barat tertinggi? Dikarenakan indeks produktivitas warga Jawa Barat itu adalah terproduktif di Indonesia. Tepuk tangan untuk warga Jawa Barat. Indeksnya adalah disebut indeks IPOR, indeks efisiensi. Semakin tinggi artinya tidak efisien, semakin rendah angkanya berarti semakin efisien. Indonesia berada di angka 6, terbaik di Thailand angka 4, dan Provinsi Jawa Barat indeks produktivitasnya sudah terbaik di angka 4,3. Artinya warga Jawa Barat itu sangat produktif dalam bekerja. Nah, oleh karena itu prestasi produktivitas ini harus mengalami keberlanjutan melalui program-program SMK yang dihadirkan di Jawa Barat dan terus harus berinovasi seiring dengan kemajuan dan produktivitas dari ekonomi dunia. Lahirlah gagasan SMK Industri ini, lahirlah gagasan Teaching Factory, lahirlah gagasan SMK dengan kurikulum berbasis industri dan lain sebagainya. Ini menunjukkan agar produktivitas yang tinggi serta investasi yang tinggi juga direspon oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Mudah-mudahan dengan semangat berita baik ini kita akan melihat Jawa Barat yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Pulau Jawa, kemudian juga jumlah industrinya terbanyak di Indonesia, 60% industri ada di Jawa Barat. Ini direspon dengan kualitas SDM, khususnya SMK yang berkualitas, dan juga dijaga kualitasnya oleh namanya Komite Vokasi Daerah yang akan mereview, memanage, memberikan visi dan misi agar SMK selalu relevan terhadap kemajuan zaman, khususnya revolusi digital. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan datangnya revolusi industri, revolusi digital, akan ada hilang 80 juta lapangan pekerjaan. Tapi di sisi lain, revolusi disrupsi digital akan membawa 100 juta lapangan pekerjaan baru. Nah, inilah yang harus dipahami oleh Komite Vokasi. Tolong jangan membuat arahan kurikulum atau konten yang membuat lulusannya tidak relevan dengan potensi lapangan pekerjaan, tapi harus beradaptasi, merespon, berinovasi, mencari tahu apa-apa yang menjadi pekerjaan jenis baru yang lahir gara-gara disrupsi digital atau disrupsi 4.0. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan anggaran pendidikan melebihi dari undang-undang. Undang-undang menyatakan 20% APBD untuk pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan 32% anggaran APBD untuk pendidikan. Mudah-mudahan komitmen anggaran, komitmen moral, kepemimpinan terhadap SMK ini bisa mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang juara lahir dan batin.
Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, insya Allah Komite Vokasi Daerah akan kami dukung, akan kami bimbing agar terus SMK Jawa Barat menjadi percontohan SMK terbaik di Indonesia untuk merespon kemajuan-kemajuan dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk industri dan lahirnya Komite Vokasi Daerah. Seiring salam dan permohonan maaf dan juga doa dari kami agar kita semua sukses di dalam bidang kita, khususnya bidang pendidikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya PT Harta Dinda Abadi dengan SMK 3 Tasikmalaya.